Om Swastiastu. Saya Fana Valendia, mahasiswa KKN Universitas Udayana, perwakilan bidang pendidikan di Desa Bakas. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran inovatif dan penerapannya. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student-centered. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebayanya. Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik, membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. Dalam setting kelas konstruktivistik, para siswa bertanggung jawab terhadap pembelajarannya, menjadi pemikir yang otonom, mengembangkan konsep terintegrasi, mengembangkan pertanyaan yang menantang, dan menemukan jawabannya secara mandiri. Ada 7 nilai utama konstruktivisme, yaitu kolaborasi, otonom individu, generativitas, reflektivitas, keaktifan, relevansi diri, dan pluralisme. Nilai-nilai tersebut menyediakan peluang kepada siswa dalam pencapaian pemahaman secara mendalam. Setting pengajaran konstruktivistik yang mendorong konstruksi pengetahuan memiliki beberapa ciri. Yang pertama, menyediakan peluang kepada siswa belajar dari tujuan yang ditetapkan dan mengembangkan ide-ide secara luas. Yang kedua, mendukung kemandirian siswa belajar dan berdiskusi, membuat hubungan, merumuskan kembali ide-ide, dan menarik kesimpulan sendiri. Yang ketiga, sharing dengan siswa mengenai pentingnya pesan bahwa dunia adalah tempat yang kompleks, di mana terdapat pandangan yang multi dan kebenaran sering merupakan hasil interpretasi. Yang keempat, menempatkan pembelajaran berpusat pada siswa dan penilaian yang mampu mencerminkan berpikir divergen siswa. Dalam pembelajaran inovatif, peranan guru ada 3. Yang pertama, sebagai expert learners. Guru diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran, menyediakan waktu yang cukup untuk siswa, menyediakan masalah dan alternatif solusi, memonitor proses belajar dan pembelajaran, merubah strategi ketika siswa sulit mencapai tujuan, berusaha mencapai tujuan kognitif, metakognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Yang kedua, guru berperan sebagai manajer. Di sini, guru berkewajiban memonitor hasil belajar para siswa dan masalah-masalah yang dihadapi mereka, memonitor disiplin kelas dan hubungan interpersonal, dan memonitor ketepatan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, guru berperan sebagai expert teacher yang memberi keputusan mengenai isi, menseleksi proses-proses kognitif untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan pengelompokan siswa. Yang ketiga, peranan guru sebagai mediator. Guru memandu menengahi antar siswa, membantu para siswa memformulasikan pertanyaan atau mengkonstruksi representasi visual dari suatu masalah, membantu para siswa untuk mengembangkan sikap positif terhadap belajar, pemusatan perhatian, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal, dan menjelaskan bagaimana mengaitkan gagasan-gagasan para siswa, pemodelan proses berpikir dengan menunjukkan kepada siswa ikut berpikir kritis. Adapun tujuan yang diharapkan dari pembelajaran inovatif ini adalah yang pertama, sintaks, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran. Yang kedua, social system adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah principles of reaction, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Yang keempat ada support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir ada instruksional dan nurturan effects, merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar dan hasil belajar di luar yang disasar. Adapun model-model pembelajaran dari pembelajaran inovatif ini, yang pertama ada model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini ada 2. Yang pertama ada kelompok kooperatif atau awal. Pertama-tama, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang. Selanjutnya, bagikan wacana atau tugas yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan wacana atau tugas yang berbeda-beda dan memahami informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kelompok ahli. Kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana atau tugas yang sama dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Selanjutnya, kelompok ahli, kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana atau tugas yang sama dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Dalam kelompok ahli ini, tugas agar siswa belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Selanjutnya, tugaskan bagi semua anggota kelompok ahli untuk memahami dan dapat menyampaikan informasi tentang hasil dari wacana atau tugas yang telah dipahami kepada kelompok kooperatif. Selanjutnya, apabila tugas sudah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli, masing-masing siswa kembali ke kelompok kooperatif atau awal. Beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas kelompok ahli. Yang terakhir, apabila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan, masing-masing kelompok melaporkan hasilnya dan guru memberikan klarifikasi. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together ini adalah yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor urut. Selanjutnya, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. Selanjutnya, guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. Tanggapan dari kelompok yang lain. Selanjutnya, teknik kepala bernomor ini juga dapat dilanjutkan untuk mengubah komposisi kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa-siswa lain yang bernomor sama dari kelompok. Yang ketiga, ada model pembelajaran kooperatif Group-to-Group Exchange. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Group-to-Group Exchange ini, yang pertama, pilihlah sebuah topik yang mencakup perbedaan ide, kejadian, posisi, konsep pendekatan untuk ditugaskan. Topik haruslah sesuatu yang mengembangkan sesuai pertukaran pandangan atau informasi atau kebalikan dari teknik debat. Yang kedua, bagilah kelas ke dalam beberapa kelompok. Jumlah kelompok sesuai dengan jumlah tugas. Diusahakan tugas masing-masing kelompok ini berbeda. Yang ketiga, berikan cukup waktu untuk berdiskusi dan mempersiapkan bagaimana mereka dapat menyajikan topik yang telah mereka kerjakan. Yang keempat, bila diskusi sudah selesai, mintalah kelompok memilih seorang juru bicara. Undanglah setiap juru bicara menyampaikan kepada kelompok lain. Yang kelima, setelah presentasi singkat, doronglah peserta didik bertanya pada presenter atau tawarkan pandangan mereka sendiri. Biarkan anggota juru bicara kelompok menanggapi. Yang keenam, lanjutkan sisa presentasi agar setiap kelompok memberikan informasi dan merespon pertanyaan juga komentar peserta. Bandingkan dan bedakan pandangan serta informasi yang saling ditukar. Yang keempat, ada model pembelajaran kooperatif decision making. Pengambilan keputusan atau decision making tidak jarang disamakan dengan berpikir kritis, pemecahan masalah dengan berpikir logis, serta berpikir secara reflektif. Berpikir kritis atau critical thinking untuk sampai suatu kesimpulan diawali dengan pertanyaan dan pertimbangan kebenaran, serta nilai apa yang sebenarnya ada dalam pertanyaan itu. Pemecahan masalah atau problem solving untuk sampai pada kesimpulan diawali dengan masalah yang dihadapi dan mempertanyakan bagaimana masalah itu dapat diselesaikan atau dipecahkan. Berpikir logis atau logical thinking untuk sampai pada suatu kesimpulan yang diutamakan adalah alur berpikirnya, mulai dari identifikasi, meramalkan, menganalisis fakta dan opini serta verifikasi. Dalam pengambilan keputusan bukan semata-mata bertujuan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan, tetapi juga dilandaskan oleh pertimbangan secara nalar dan penilaian. Tindakan yang diambil akan dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan keterampilan mengumpulkan informasi tentang suatu permasalahan, berpikir kritis, dan berpikir secara kreatif. Adapun langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif decision making ini, yang pertama, informasi tujuan dan perumusan masalah. Yang kedua, secara klasikal tayangkan gambar, wacana, atau kasus permasalahan yang sesuai dengan materi pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, buatlah pertanyaan agar siswa dapat merumuskan masalah sesuai dengan gambar, wacana, atau kasus yang disajikan. Secara kelompok siswa diminta mengidentifikasikan permasalahan dan membuat alternatif pemecahannya. Selanjutnya, secara kelompok maupun secara individu, siswa diminta mengidentifikasi masalah yang terdapat di lingkungan sekitar siswa yang sesuai dengan materi yang dibahas dan cara pemecahannya. Selanjutnya, secara kelompok maupun individu, siswa diminta mengemukakan alasan mereka memilih alternatif tersebut. Selanjutnya, secara kelompok maupun individu, siswa diminta mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. Lalu, siswa diminta mengemukakan tindakan untuk mencegah terjadinya masalah tersebut. Yang kelima, ada model analisis kasus. Langkah-langkah pembelajaran model analisis kasus ini, yang pertama, menganalisis kompetensi dasar yang akan diajarkan. Kemudian, tentukan pencapaian target nilai moral yang diharapkan melalui perumusan indikator pembelajaran.
Yang kedua, membuat cerita dari suatu peristiwa yang pernah atau sering terjadi. Cerita tersebut mengandung nilai moral dilematis dan sesuai dengan target nilai moral yang diharapkan. Selanjutnya, usahakan cerita yang telah disiapkan itu diperbanyak sejumlah siswa, sehingga semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari cerita tersebut. Yang keempat, pada saat pelaksanaan beri kesempatan kepada siswa untuk membaca cerita itu sekitar 3-5 menit, kemudian beberapa siswa diminta komentarnya terhadap materi cerita itu. Atau bisa saja diberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh semua siswa. Yang keenam, ada model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Metode discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Metode discovery learning memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concepts and principles of the mind. Prinsip belajar yang nampak jelas dalam discovery learning adalah materi atau bahan pembelajaran yang akan tidak disampaikan dalam bentuk final, akan tetapi siswa sebagai peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Dengan mengaplikasikan metode discovery learning secara berulang-ulang, dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Penggunaan metode discovery learning ingin mengubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah modus ekspositori siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus discovery siswa menemukan informasi sendiri. Teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Dalam konsep belajar, sesungguhnya metode discovery learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Discovery adalah pembentukan kategori-kategori atau lebih sering disebut dengan sistem-sistem coding. Pembentukan kategori-kategori dan sistem-sistem coding dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi, yaitu similaritas atau difference, yang terjadi di antara objek-objek dan kejadian-kejadian. Siswa dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui semua unsur dari konsep itu yang meliputi nama, contoh-contoh baik yang positif maupun yang negatif, karakteristik baik yang pokok maupun yang tidak, rentangan karakteristik, dan kaidah. Di dalam proses belajar dengan metode ini, mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang proses belajar, perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan Discovery Learning Environment, yaitu lingkungan di mana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal, atau pengetahuan yang mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. Untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif, harus berdasarkan pada manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan siswa dalam berpikir sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dalam metode discovery learning ini, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir. Siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan, menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Hal tersebut memungkinkan murid-murid menemukan arti bagi diri mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk mempelajari konsep-konsep di dalam bahasa yang dimengerti mereka. Pada akhirnya, yang menjadi tujuan dalam metode discovery learning ini adalah hendaklah guru memberikan kesempatan pada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang saintis, historian, atau ahli matematika. Melalui kegiatan tersebut, siswa akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Karakteristik yang paling jelas dari model discovery ini
sebagai metode mengajar ialah bahwa sudah tingkat-tingkat inisial atau pemulaan mengajar, bimbingan guru hendaklah lebih berkurang daripada metode-metode mengajar lainnya. Adapun kelebihan dari penerapan discovery learning ini, yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kelima, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang keenam, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Yang ketujuh, berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Yang kedelapan, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-keraguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Yang kesembilan, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kesepuluh, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Selanjutnya, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Lalu mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Memberikan keputusan yang bersifat instrik. Selanjutnya, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. Yang ke-16, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. Selanjutnya, kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Selain memiliki kelebihan, metode discovery learning ini pun memiliki kelemahan. Yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Yang keempat, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan untuk mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang kelima, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Yang keenam, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Adapun langkah-langkah pembelajaran metode discovery learning ini. Yang pertama ada langkah persiapan. Di dalam langkah persiapan meliputi menentukan tujuan pembelajaran, selanjutnya melakukan identifikasi karakteristik siswa peserta didik, meliputi kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya, memilih materi pelajaran, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa didik, secara induktif dari contoh-contoh generalisasi, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa peserta didik, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Selanjutnya melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa peserta didik. Yang kedua, prosedur aplikasi metode discovery learning. Di dalam prosedur aplikasi metode discovery learning ini meliputi yang pertama ada stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini, pemberian stimulasi dengan menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi mental yang mendorong eksplorasi. Dengan demikian, seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Selanjutnya ada problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Sedangkan menurut permasalahan yang dipilih itu, selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan atau statement, sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan.
Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dalam menganalisis permasalahan yang mereka hadapi merupakan teknik yang berguna dan membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Selanjutnya, data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis tersebut. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak sengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Data processing disebut juga dengan pengkodaan coding atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Selanjutnya ada verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Verification bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas, mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai model-model pembelajaran inovatif dan penerapannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.